warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Jindra dari Prodi PADA semester 5. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dari materi kami, yaitu materi fungsi kultural. Di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan pendidikan Islam dalam menjalankan fungsi kultural di era globalisasi. Globalisasi tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga tantangan bagi pendidikan Islam. Generasi muda ini dihadapkan pada pengaruh budaya global yang seringkali bertentangan dengan nilai Islami. Adapun tantangannya yaitu ada 6 tantangan. Yang pertama, arus budaya global. Yang kedua, krisis identitas generasi muda. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan media digital. Yang keempat, sekularisasi dan materialisme pendidikan. Yang kelima, pluralitas dan tantangan multikultural. Yang keenam, menurunnya peran keluarga dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama, yaitu arus budaya global. Globalisasi membawa arus budaya global yang begitu deras melalui media massa, internet, dan gaya hidup modern. Budaya kognitif, individualis, hedonis, bahkan sekuler semakin mudah diakses oleh generasi muda. Hal ini menjadi tantangan bagi pendidikan Islam untuk tetap menanamkan nilai-nilai Islami sekaligus menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan syariat. Selanjutnya yang kedua yaitu krisis identitas generasi muda. Generasi muda cenderung lebih mengenal budaya populer global seperti K-pop, Hollywood, atau game online dibandingkan budaya Islami atau lokal. Jika tidak diarahkan, hal ini akan berpotensi menimbulkan krisis identitas, yaitu hilangnya rasa bangga terhadap budaya Islami. Pendidikan Islam dituntut untuk membangkitkan kembali kecintaan generasi muda terhadap budaya Islam. Selanjutnya poin ketiga, yaitu kemajuan teknologi dan media sosial. Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan belajar nilai Islami. Selain itu, penyebaran konten negatif, hoax, dan budaya Islam dapat merupakan internalisasi nilai Islami. Pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi dengan kreatif, bukan sekedar menjadi penonton. Selanjutnya yang keempat, sekularisasi dan materialisme pendidikan. Yaitu salah satu dampak globalisasi adalah semakin kuatnya orientasi pendidikan pada aspek material dan pragmatis. Sementara aspek spiritual dan kultural sering terpinggirkan pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan orientasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan nilai-nilai Islami agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga berakhlak mulia. Yang kelima, yaitu pluralitas dan tantangan multikultural. Globalisasi membuat interaksi antar budaya semakin intens. Generasi muda hidup dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman Islam yang inklusif, hal ini bisa menimbulkan konflik identitas dan intoleransi. Pendidikan Islam harus mampu menanamkan nilai toleransi, persaudaraan, dan keadilan sebagai bagian dari budaya Islam. Yang terakhir yaitu menurunnya peran keluarga dan lingkungan. Keluarga sebagai pusat pendidikan pertama yang semakin sibuk dengan aktivitas ekonomi. Lingkungan masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh budaya populer global. Akibatnya, pendidikan Islam di sekolah atau pesantren sering berjalan sendiri tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini memperoleh proses internalisasi nilai kultural Islami. Demikian paparan dari materi yang saya sampaikan.
Kampus Diponegoro Tulungagung adalah kampus pilihan yang tepat dengan lingkungan belajar yang kondusif, dosen yang berpengalaman, dan kurikulum yang relevan. Di sini, kamu akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kampus kami memiliki banyak keunggulan, yaitu kelas khusus bahasa Inggris, jam kuliah yang fleksibel bagi mahasiswa pekerja, dan biaya kuliah yang terjangkau. Mari bergabung dengan kami di kampus STAI Diponegoro Tulungagung dan menjadi bagian dari generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.